Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, kita mungkin sering menjumpai seseorang yang memiliki segalanya, harta yang berlimpah, kedudukan atau kekuasaan yang cukup baik, kehidupan yang nyaman, tetapi masih merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia merasa ada kebahagiaan yang tidak terpenuhi. Ia mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dapat memberikan kepastian tentang masa depannya, bahkan setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Itulah yang dialami seorang pemuda kaya dalam Injil Markus bab 10 ayat 17-27 yang baru saja kita dengar. Ia datang kepada Yesus dengan pertanyaan yang tampaknya tulus. "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Namun jawaban Yesus justru mengguncang hatinya dan mengungkapkan sesuatu yang mungkin tidak ia sadari sebelumnya, bahwa kekayaannya bukan hanya miliknya tetapi juga telah menguasai hatinya, pikirannya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada.
Perikop ini memperlihatkan bagaimana seseorang yang secara lahiriah tampak benar dan taat hukum Taurat, tetapi bisa terhalang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah karena keterikatannya pada hal-hal duniawi. Pemuda kaya ini telah menjalankan perintah-perintah Allah sejak masa mudanya. Namun Yesus menantangnya untuk mengambil langkah lebih jauh, yakni Yesus menyuruhnya untuk menjual segala yang ia miliki, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan terakhir, ia harus berani menjadi pengikut Yesus dengan mengikuti Yesus. Permintaan ini bukan hanya soal harta, tetapi tentang totalitas penyerahan diri kepada Allah. Dalam konteks Yahudi saat itu, kekayaan sering dianggap sebagai tanda berkat Allah. Karena itu perkataan Yesus bahwa lebih sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga daripada unta masuk melalui lubang jarum sangat mengejutkan para murid. Frasa lubang jarum bukan hanya sekedar hiperbola, tetapi sebuah metafora yang menggambarkan betapa sulitnya bagi seseorang yang mengandalkan kekayaannya untuk sepenuhnya berserah kepada Allah. Namun Yesus tidak mengakhiri ajarannya dengan keputusasaan. Ia menegaskan bahwa apa yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah dari Allah bagi mereka yang bersedia membuka hati dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, kisah ini mengajak kita untuk merenungkan apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang masih menghalangi kita untuk sungguh-sungguh mau berbagi dari apa yang kita miliki kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan, miskin, menderita, sengsara, dan terpinggirkan, lalu mengimani dan mengikuti Yesus. Mungkin bukan kekayaan, tetapi keterikatan lain bisa saja. Ambisi, kebanggaan, kenyamanan, atau bahkan ketakutan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Yesus tidak menentang kekayaan, tetapi mengingatkan bahwa jika harta dunia lebih menguasai hati kita daripada Allah, maka itu bisa menjadi penghalang untuk diri kita dan sesama kita untuk memperoleh keselamatan kekal itu, kebahagiaan sejati itu. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk hidup dengan hati yang lepas bebas, tidak terikat pada materi, dan selalu siap berbagi dengan sesama kita. Salah satu cara konkret untuk menghidupi ajaran ini adalah dengan lebih murah hati dalam berbagi dengan saudara-saudari kita yang berkekurangan, miskin, menderita. Bukan hanya dengan harta saja, tetapi juga dengan waktu, perhatian, dan cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Kita juga diajak untuk memeriksa kembali prioritas hidup kita. Apakah kita lebih mengandalkan Tuhan atau lebih bergantung pada hal-hal yang duniawi, yang hedon, yang nikmat, tetapi sifatnya sementara. Marilah kita berani melangkah seperti yang Yesus minta, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena hanya di dalam Dia ada hidup yang kekal. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, bantulah kami untuk semakin mudah berbagi bagi sesama kami. Jadikanlah diri kami penyalur rahmat kasih-Mu bagi sesama kami, terutama mereka yang berkekurangan dan terbatas. Tinggallah dalam hati kami masing-masing, semoga godaan kuasa dan harta tidak menghalangi kami untuk mau berbagi. Serta mampukan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, yang konsekuen, yang komit dengan apa yang Engkau teladankan.
dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.